Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dipa Revalina Azahra dengan NIM 011123011007. Saya mahasiswi STI Dr. KHEZ Mutakin Purwakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah komunikasi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Ake Azhar Anissa MPD. Pada video kali ini saya akan membahas tentang dua materi menarik, yaitu tentang komunikasi pembelajaran dan pembelajaran berkelanjutan. Yuk kita langsung simak materinya. Komunikasi pembelajaran merupakan proses penyampaian informasi atau pesan oleh pendidik kepada peserta didik yang bertujuan untuk mempengaruhi dan membentuk perubahan pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Nah, komunikasi ini tuh harus bersifat dua arah agar melibatkan interaksi antara peserta didik dan pendidik. Bisa berupa tanya jawab, diskusi, dan umpan balik. Dalam komunikasi pembelajaran ini terdiri dari dua bentuk komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal bisa berupa penyampaian materi oleh guru di kelas, kemudian dialog antara guru dan murid seperti diskusi, tanya jawab, dan dialog lainnya yang menggunakan kata-kata yang jelas dan terstruktur. Sedangkan komunikasi nonverbal ini berupa ekspresi wajah, intonasi suara, kontak mata, gerakan tangan, dan gerakan tubuh atau bahasa tubuh lainnya. Dalam konteks pembelajaran modern, penggunaan teknologi digital menjadi bagian penting dalam komunikasi pembelajaran. Pendidik dan peserta didik bisa berkomunikasi melalui berbagai media seperti video konferensi, platform pembelajaran daring, dan media sosial lainnya. Hal ini memperluas ruang komunikasi serta membuat pembelajaran lebih fleksibel dan mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Komunikasi pembelajaran yang efektif sangatlah bergantung pada kejelasan materi yang disampaikan, kemudian ketepatan media yang digunakan, serta kemampuan guru dalam menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jika seorang guru telah menggunakan gaya komunikasi yang tepat, maka akan menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembelajaran berkelanjutan atau long life learning. Pembelajaran berkelanjutan adalah suatu pendekatan pendidikan yang mendorong setiap individu untuk terus belajar, memperbarui pengetahuannya, mengembangkan keterampilannya sepanjang hidupnya. Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, proses pembelajaran tidak hanya cukup sampai jenjang pendidikan formal saja. Kita harus tetap belajar dari berbagai sumber dan dalam berbagai situasi, baik di tempat kerja, lingkungan sosial, maupun secara mandiri melalui media digital. Nah, pembelajaran berkelanjutan ini bertujuan untuk membentuk individu yang mandiri, beradaptasi, dan terbuka terhadap perubahan. Nah, semangat belajar sepanjang hayat ini harus dibangun sejak dini. Dan salah satu kuncinya yaitu dengan komunikasi pembelajaran yang efektif. Komunikasi yang positif dalam proses belajar dapat menumbuhkan motivasi, rasa percaya diri, dan sikap aktif dalam mencari pengetahuan. Siswa yang sudah biasa diajak berdialog, kemudian dihargai pendapatnya, dihargai pemahamannya, akan lebih termotivasi untuk terus belajar bahkan setelah ia menyelesaikan jenjang pendidikan formalnya. Nah, dengan kata lain, komunikasi pembelajaran ini menjadi fondasi awal dalam menciptakan belajar sepanjang hayat. Nah, disinilah peran guru menjadi lebih penting, tidak hanya sebagai pemberi materi atau penyampai materi, tetapi juga sebagai komunikator yang mendorong
terciptanya seorang pembelajar yang aktif dan tangguh di masa depan. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah pemahaman kita tentang komunikasi pembelajaran dan pembelajaran berkelanjutan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Thank you for watching and see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.